Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laras Utami dengan nomor NIM P20637018008. Akan menyampaikan laporan praktek kerja lapangan PKL 5 gambaran pelayanan di tempat pendaftaran rawat inap Santosa Hospital Bandung Sentral atau SHBC. Yang pertama terdapat pendahuluan, yaitu adalah latar belakang pelaporan, identifikasi masalah, tujuan pelaporan, manfaat pelaporan. Latar belakang pelaporan di sini terdapat fasilitas pelayanan kesehatan, rekam medis, standar pelayanan rumah sakit, pelayanan di TPPRI SHBC. Mengingat adanya kondisi pandemi COVID-19, praktek kerja lapangan PKL 5 dilakukan secara daring dengan sumber data yang berasal dari Santosa Hospital Bandung Sentral atau SHBC yang bersedia memfasilitasi kebutuhan praktek dengan metode daring. Oleh karena itu, penyusun mengangkat tema gambaran pelayanan pendaftaran pasien rawat inap di SHBC. Identifikasi masalah yang diambil dari dalam pelaporan ini adalah bagaimana gambaran pelayanan pendaftaran pasien rawat inap di SHBC. Tujuan pelaporan mengetahui capaian kompetensi terkait pelayanan TPPRI rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melayani masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Mengetahui permasalahan terkait gambaran pelayanan di TPPRI, mengetahui pemecahan masalah terkait gambaran pelayanan di TPPRI. Manfaat pelaporan yaitu bagi rumah sakit sebagai sarana pengembangan pengelolaan sistem dan informasi kesehatan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan di SHBC. Bagi akademik menambah referensi bagi akademik yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa. Mahasiswa sebagai pembelajaran untuk menambah pengetahuan khususnya terkait kompetensi dan gambaran pelayanan di TPPRI Santosa Hospital Bandung Sentral. Untuk yang selanjutnya di sini terdapat bab 2 kajian teori, ada rumah sakit, rekam medis, tempat pendaftaran pasien rawat inap dan manajemen kesehatan. Untuk yang selanjutnya bab 3 pembahasan dan pemecahan masalah. Yang pertama, pembahasan tempat pelayanan pendaftaran pasien rawat inap. Pendaftaran pasien rawat inap belum dapat dilaksanakan secara online karena di pendaftaran rawat inap masih banyak berkas yang harus dijelaskan dan ditandatangan. Dalam pelayanan pendaftaran rawat inap terdapat 10 ruang perawatan yaitu Bang Berlian, Sapi, Ruby, Intermediate, Intensif, ICU, HICU, CVCU, dan ruang isolasi permata. Formulir-formulir yang terdapat di tempat pendaftaran pelayanan rawat inap yaitu seperti formulir general consent, tata laksana rawat inap, pembayaran hak dan kewajiban pasien dan kesepakatan pembayaran. Petugas pendaftaran pelayanan rawat inap. Terdapat 11 orang petugas pendaftaran di pelayanan rawat inap, diantaranya 1 orang petugas dengan pendidikan D3 Reka Medis sebagai kepala, 6 orang petugas dengan pendidikan D3 Reka Medis sebagai staf pendaftaran, 4 orang petugas dengan pendidikan D3 Perawatan sebagai bed manajemen yang bertugas untuk mengatur bed. Pelayanan petugas di tempat pendaftaran pasien rawat inap juga terbagi menjadi beberapa shift antara lain 5 orang petugas dinas pagi, 4 orang petugas dinas sore, 1 orang petugas dinas malam, dan 1 orang petugas libur. Sistem dan prosedur yang ada di TPPRI yaitu dalam tempat pendaftaran pasien rawat inap sudah menggunakan SIM RS secara terintegritas. Kendala yang sering terjadi terkait dengan penggunaan SIM RS di SHBC seperti error pada sistem atau jaringan dan kurangnya komunikasi masalah jadwal masuk atau tindakan. Di sini terdapat alur pasien umum rawat inap dan alur pasien asuransi rawat inap dapat dilihat. Untuk yang selanjutnya, alokasi dana atau anggaran di tempat pendaftaran pasien rawat inap. Tempat pendaftaran pasien rawat inap di SHBC tidak terlibat langsung tentang penentuan alokasi dana atau anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di tempat pendaftaran pasien rawat inap. Wewenang tempat pendaftaran pasien rawat inap hanya sebatas melakukan permintaan barang atau perlengkapan lain yang dibutuhkan. Ada 2 permintaan barang di SHBC, yaitu permintaan barang rutin seperti ATK dan permintaan barang non rutin seperti komputer, printer, dan lain-lain. Ergonomi ruang pendaftaran, filing rawat inap, dan unit reka medis. Ergonomi ruang untuk pendaftaran dan filing rawat inap sudah terpisah di mana ruang pendaftaran terletak di lantai 1 sedangkan filing rawat inap terletak di lantai 2. Ruangan filing rawat inap masih kurang luas karena setiap hari dokumen reka medis semakin bertambah sedangkan ruang yang tersedia masih kurang luas, sudah sangat penuh dan tidak sebanding dengan kebutuhannya. Peralatan atau mesin yang digunakan untuk mempercepat pelayanan di TPPRI. Dalam mempercepat proses pelayanan pasien rawat inap, terdapat beberapa peralatan atau mesin yang digunakan seperti 4 komputer pelayanan, 1 komputer K-unit, 1 komputer antrian, 2 printer label pasien, 2 printer biasa, dan 1 printer SEP-BPJS, 4 printer gelang identitas, dan 2 signatur pad. Peralatan tersebut kurang memenuhi kebutuhan di tempat pendaftaran pelayanan pasien rawat inap karena di TPPRI masih membutuhkan 2 signatur pad lagi untuk mempercepat proses pelayanan pendaftaran pasien rawat inap. Pemecahan masalah berdasarkan hasil wawancara tentang gambaran pelayanan di tempat pendaftaran pasien rawat inap Santosa Hospital Bandung Sentral atau SHBC yang meliputi 5 alat manajemen akan dibahas menjadi berikut. Yang pertama yaitu unsur manusia. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui sebagian besar pendidikan terkait petugas pendaftaran pelayanan rawat inap adalah D3 Perekam dan Informasi Kesehatan sebanyak 7 orang, sedangkan petugas lulusan D3 keperawatan hanya 4 orang petugas dan terbagi menjadi beberapa shift seperti shift pagi, siang, dan shift malam. Hal tersebut sudah sesuai dengan SOP karena untuk menjalankan pekerjaan di reka medis diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi pereka medis. Seorang profesi pereka medis merupakan lulusan dari program D3 Pendidikan Perekam dan Informasi Kesehatan. Pembagian shift juga dapat memperlancar dalam proses pelayanan di tempat pendaftaran rawat inap. Unsur uang berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui unit reka medis atau pendaftaran pasien rawat inap hanya sebatas mengajukan kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pelayanan. Dalam mengatasi hal tersebut, SHBC melakukan pengajuan permintaan barang rutin melalui atasan langsung dengan mencatat barang apa saja yang sudah habis kemudian ditulis dengan menggunakan formulir. Setelah disetujui oleh atasan maka langsung diserahkan ke logistik permintaan barang dan pengajuan permintaan barang non rutin harus dicek terlebih dahulu oleh tim ahli dari rumah sakit. Contohnya ketika petugas meminta penambahan komputer maka harus ada analisa dari tim ahli dari IT rumah sakit apakah layak atau tidak penambahan tersebut. Jika layak maka akan diajukan ke direktur. Unsur bahan. Unsur bahan dalam wawancara meliputi ruangan atau fasilitas lain yang mendukung pelayanan di tempat pendaftaran pasien rawat inap SHBC. Ruang pendaftaran filing rawat inap sangat penuh dan tidak sebanding dengan kebutuhannya mengakibatkan tercecernya dokumen rekam medis pasien yang mengakibatkan pada lamanya pencarian dokumen rekam medis pasien dan mempengaruhi kepuasan pasien dalam menerima pelayanan di tempat pendaftaran rawat inap. Dalam mengatasi hal tersebut, petugas menginginkan adanya perluasan ruangan filing rawat inap. Unsur mesin. Unsur mesin dalam wawancara dengan petugas meliputi peralatan atau mesin yang digunakan untuk mempercepat pelayanan yang ada di tempat pendaftaran pasien rawat inap SHBC. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui masih diperlukannya penambahan mesin atau peralatan yang menunjang pelayanan seperti 2 signatur pad untuk mempercepat perekaman KTP elektronik. Dalam mengatasi hal tersebut, petugas masih perlu mengajukan permintaan 2 signatur pad untuk menunjang pelayanan di TPPRI.
Unsur cara dalam wawancara meliputi sistem atau prosedur yang digunakan untuk pelayanan di tempat pendaftaran rawat inap di SHBC. Pelayanan pendaftaran yang ada di SHBC sudah menggunakan sistem terkomputerisasi secara integritas dengan menggunakan SIM RS. Dengan adanya SIM RS, pelayanan lebih mudah dan cepat. Namun dalam kenyataannya terkadang SIM RS mengalami masalah, yaitu karena error sistem atau jaringan yang menyebabkan antrian pasien rawat inap menjadi panjang. Untuk menanggapi masalah tersebut, petugas segera menghubungi ke bagian IT yang melayani selama 24 jam agar memperbaiki jaringan sehingga SIM RS bisa digunakan kembali. Berdasarkan hasil wawancara tentang kegiatan petugas yang mengacu pada SOP pendaftaran rawat inap, masih ada prosedur yang mengalami masalah, yaitu tentang jadwal masuk atau tindakan operasi. Hambatan dalam jadwal masuk atau tindakan operasi karena kurangnya komunikasi antara petugas dan dokter. Hal ini tidak sesuai dengan SOP yang ada di SHBC. Kurangnya komunikasi petugas dan dokter dalam jadwal masuk atau tindakan operasi akan menimbulkan masalah seperti ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang ada, karena pasien tidak mendapatkan pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, maka diperlukan komunikasi yang baik antara petugas dan dokter penanggung jawab. Pasien mengkonfirmasi ke bagian terkait dan koordinasi dengan OT atau DPJP terkait jadwalnya atau reschedule untuk jadwal operasi. Yang selanjutnya itu bab 4 atau penutup. Kesimpulan, unsur manusia yaitu tentang sumber daya manusia secara kuantitas atau jumlah sudah sesuai kebutuhan dan pendidikan yang dimiliki petugas yang ada di TPPRI sudah sesuai dengan tugasnya. Unsur uang yang meliputi alokasi dana atau anggaran untuk pelayanan di tempat pendaftaran rawat inap tidak terlibat secara langsung. Wewenang unit tersebut hanya sebatas melakukan pengajuan tentang kebutuhan yang diperlukan dan realisasinya tergantung dari persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan seperti direktur rumah sakit, kepala TPPRI, dan logistik permintaan barang. Untuk bahan yang meliputi ruangan atau fasilitas lain, ada beberapa yang belum sesuai. Seperti ruang filing rawat inap masih kurang luas karena setiap hari dokumen rekam medis semakin bertambah. Unsur mesin atau peralatan yang menunjang, petugas berharap penambahan peralatan dua signature pad untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan. Unsur cara berkaitan dengan sistem atau prosedur yang ada di TPPRI secara keseluruhan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi secara terintegritas dengan penggunaan SIM RS. Namun ada hal yang menghambat pelayanan seperti error pada jaringan atau sistem yang membuat SIM RS tidak dapat digunakan sehingga antrian pelayanan pendaftaran rawat inap menjadi panjang. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan jadwal masuk atau tindakan operasi sehingga terjadi ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang ada. Untuk sarannya yaitu, yang pertama berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di TPPRI yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi harus terus dipertahankan, dan untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan petugas yang ada diharapkan diadakannya pelatihan sehingga petugas bisa meningkatkan produktivitas kerja yang bisa menguntungkan rumah sakit. Berkaitan dengan alokasi dana atau anggaran untuk kebutuhan di pelayanan pendaftaran pasien rawat inap, sebaiknya TPPRI merencanakan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk menunjang pelayanan dan langsung mengajukan ke direktur dan kepala TPPRI langsung agar proses realisasinya lebih cepat. Berkaitan dengan ruangan dan fasilitas lain, sebaiknya diperlukan perluasan ruang filing agar bisa menampung penambahan rak untuk menyimpan rak sehingga dokumen rekam medis tidak tercecer. Berkaitan dengan mesin atau peralatan yang menunjang pelayanan di TPPRI, sebaiknya adanya penambahan peralatan yaitu 2 signature pad untuk mempercepat perekaman KTP elektronik. Sistem atau prosedur pelayanan yang berkaitan dengan masalah error pada jaringan atau sistem yang membuat SIM RS tidak dapat digunakan, sebaiknya petugas menghubungi ke bagian IT agar antrian tidak panjang. Dan untuk masalah yang berkaitan dengan jadwal masuk atau tindakan operasi yang ada, sebaiknya petugas menjalin komunikasi yang baik dengan dokter DPJP atau mengganti jadwal pasien kembali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.